Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan mata kuliah tentang Islam dan teks. Kemudian judulnya tentang akal dan wahyu. Jadi ini adalah pengantar saja, secara detailnya nanti bisa dilihat di kuliah opening. Jadi saya tidak akan secara detail apa itu akal, apa itu wahyu, dari kata apa dan lain sebagainya. Nanti silakan lihat di opening. Nah, akal dan wahyu ini dalam sejarah sudah banyak dibicarakan, bahkan sampai sekarang ini pun akal dan wahyu tetap menjadi perbincangan yang menarik di dalam filsafat Islam. Nah, ternyata ada dua pendekatan di dalam memahami akal dan wahyu. Jadi akal dan wahyu itu ada dua pendekatan dalam memahaminya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan struktural. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan fungsional. Dan ini nanti akan sangat berbeda sekali. Yang pertama adalah pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural ini ada dua kubu. Kubu yang pertama mengatakan bahwa wahyu tidak menjadi bawahan akal. Yang kedua sebaliknya, kubu yang mengatakan bahwa akal tidak menjadi bawahan wahyu. Dan pendekatan inilah yang selama ini kita gunakan di dalam memahami akal dan wahyu itu, sehingga tidak akan ketemu. Yang ada adalah saling mengklaim bahwa wahyu yang paling utama dulu, atau sebaliknya akal yang paling utama, sehingga tidak akan saling ketemu karena pendekatannya adalah pendekatan struktural. Jadi orang yang mengatakan bahwa wahyu tidak menjadi bawahan akal, maka segala sesuatu adalah wahyu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Tetapi bagi orang yang mengatakan bahwa akal tidak menjadikan bawahan wahyu, maka akal adalah segala-galanya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam aliran Mu'tazilah itu dikatakan bahwa wahyu, ketika ada wahyu, ketika ada akal mengatakan bahwa ini adalah baik, ini adalah buruk, maka dikonfirmasi ke wahyu, benarkah ini baik, benarkah ini buruk. Jadi fungsi daripada wahyu itu seolah-olah hanya sebagai konfirmasi saja terhadap akal, karena akal dikedepankan. Nah, inilah pendekatan yang sering kita gunakan di dalam cara berpikir mendekati antara akal dan wahyu. Dan ini tidak akan saling ketemu, karena yang satu mengklaim paling benar, yang satunya juga mengklaim paling benar, bahwa akal yang paling dahulu, yang satunya wahyu yang paling dahulu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pendekatan fungsional. Jadi ada dua hubungan antara akal dan wahyu dalam pendekatan fungsional ini. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua adalah akal untuk mendalami dan memikirkan ayat-ayat Allah. Jadi ada fungsinya masing-masing. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Akal adalah alat untuk memahami, memikirkan ayat-ayat yang terkandung di dalam kitab-kitab itu. Sehingga Al-Quran sebagai objek penelitian, objek dari penafsiran akal itu sendiri.
Dan inilah yang seharusnya kita kedepankan atau kita jalankan pendekatan yang fungsional ini di dalam memahami akal dan wahyu, bukan yang struktural tadi. Jadi biarlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, biarlah akal untuk mendalami dan memikirkan ayat-ayat Allah. Kemudian kitab suci di bawah orang yang tidak berakal, maka kitab suci tidak akan berarti. Sebaliknya, kitab suci di bawah orang-orang yang berakal, maka kitab suci akan banyak bermanfaat bagi kehidupan. Ini artinya apa? Bahwa kitab suci itu harus ditafsirkan, dipahami oleh orang-orang yang memang berakal pikiran jernih, bukan orang-orang yang tidak berakal. Karena kitab suci tidak akan berarti bagi orang-orang yang tidak berakal. Ada sebuah cerita bahwa di suatu kota itu ada orang yang menafsirkan Al-Quran begitu bebasnya, semau-maunya, sehingga jadilah heboh di dalam sebuah kota itu. Bahkan orang itu dianggap penista. Setelah usut punya usut, ternyata apa yang terjadi? Bahwa orang itu adalah tidak punya akal. Nah, ini artinya apa? Bahwa kitab suci ketika dibawa oleh orang-orang yang tidak berakal, maka kitab suci itu tidak berarti. Jadi sebaliknya, Al-Quran dibawa oleh orang-orang yang berakal, pikiran jernih, maka Al-Quran itu akan banyak manfaat di dalam kehidupan kita. Jadi itulah akal sebagai alat untuk memahami daripada teks-teks Alkitab itu sendiri. Jadi Al-Quran adalah sebagai objek daripada akal itu sendiri. Sehingga ini punya fungsinya sendiri-sendiri, fungsinya masing-masing. Kitab suci sebagai pedoman hidup, akal adalah sebagai alat untuk memahami pedoman hidup itu tadi. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa akal yang jernih itu harus dibutuhkan di dalam memahami teks-teks Al-Quran itu sendiri. Karena ketika akal itu sudah dikotori oleh nafsu politik, nafsu kekuasaan, nafsu bisnis dan lain sebagainya, maka teks-teks Al-Quran pun nanti akan berubah, tidak lagi bermakna, tidak lagi akan mencerahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teks-teks itu akan menjadi baik dipahami dengan akal pikiran ketika akal pikiran itu jernih, tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, kepentingan perut, kepentingan sesaat. Nah, inilah yang sering terjadi, nafsu-nafsu kekuasaan dan lain sebagainya. Inilah yang nanti akan mewarnai dari cara berpikir seseorang. Oleh karena itu harus dijauhkan dari nafsu-nafsu tadi, nafsu kekuasaan, nafsu politik, dan nafsu harta atau bisnis dan lain sebagainya. Kemudian kitab suci bukan berarti membatasi akal pikiran, tetapi kitab suci itu membutuhkan akal pikiran. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kitab suci itu bukan berarti membatasi akal pikiran untuk bisa bebas berpikir. Tidak. Tetapi bukan berarti bahwa kitab suci itu tidak membutuhkan akal pikiran. Kitab suci itu tentu membutuhkan akal pikiran. Karena
Dengan akal pikiranlah kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab suci itu. Kitab suci tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan bermakna kalau akal pikiran tidak bergerak untuk memahami dan memahami teks-teks itu tadi. Nah, oleh karena itu pendekatan yang kedua inilah yang memang seharusnya dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalam memahami akal dan wahyu. Bukan pendekatan yang pertama yaitu struktural, karena tidak akan ketemu ketika yang satu lebih unggul dari yang lainnya dan sebaliknya, maka antara akal dan wahyu tidak akan ketemu. Tetapi kalau didekati dengan pendekatan fungsional, maka dia akan saling melengkapi. Jadi mungkin itu saja pertemuan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silahkan secara detail dilihat di kuliah open learning yang sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.